Siapa Nyai? Apa yang kau lakukan? Tanya Om Yogi dingin membuat Rosa tersenyum kikuk. Maaf, karena aku terbiasa dengan adat Kanada bukan adat Indonesia. Balasnya tak anak hati karena mendapatkan tatapan tajam dari Om Yogi. Jangan ulangi lagi. Baik, jawab Rosa pelan. Kamu mau saya antar kemana? Ke apartemen SS, ucap Rosa. Om Yogi langsung menancapkan gas mobilnya menuju apartemen yang Rosa sebutkan hingga 1 jam perjalanan mereka sampai. Rosa segera turun dan berlari cepat menuju apartemen Sean, karena ia tahu pasti Sean sedang mengkhawatirkan dirinya. Dan benar saja, ia masuk melihat Sean terduduk di sofa dengan raut wajah yang khawatir, membuat Rosa merasa bersalah. Daddy, panggilnya pelan membuat Sean segera mendongakkan kepalanya. Sean langsung memeluk erat tubuh Rosa seakan-akan tak ingin lepas. Dad, I can't breathe, ucap Rosa mendorong pelan tubuh Sean karena ia merasa sesak. Kau kemana saja, Ros? Daddy sangat mengkhawatirkanmu. Kau tahu, Daddy sudah menyuruh semua anak buah Daddy untuk mencarimu, ha? Sentak Sean mencengkram pundak Rosa dengan erat. Bukannya menjawab, Rosa malah meminta sesuatu yang membuat Sean terkejut. Dad, mari punya anak. Pinta Rosa menatap dalam mata Sean dengan sungguh-sungguh, membuat Sean tersentak kaget. Ros, jangan bercanda. I am serious, Dad. Mari punya anak. Tegas Rosa sekali lagi membuat mata Sean memanas ingin menangis. Kenapa tiba-tiba, Ros? Tanya Sean pelan melepaskan cengkramannya dari pundak Rosa, dan ia segera berbalik namun Rosa langsung memeluknya dari belakang. Aku ingin memperbaiki semuanya, Dad. Aku sadar kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Daddy karena tak ingin punya anak. Aku egois memaksa Daddy untuk menceraikan istri sah Daddy jikalau aku mau hamil nantinya. Dan sekarang aku menyadari kesalahanku, Dad. Aku tidak mau bila suatu saat Daddy lelah terhadap sikapku dan pergi meninggalkan diriku sendiri. Maafkan aku, Dad. Jadi aku mohon mari kita punya anak. Tidak masalah bila Daddy tidak menceraikan istri Daddy. Aku tidak peduli lagi sekarang. Aku ingin berubah, Dad. Hiks. Lilih Rosa menahan tangisnya. Berubahnya sikap Kemal membuat Rosa sadar akan sikapnya yang selalu egois. Ia ingin dicintai dan dimanja, tapi ia lupa akan menghormati dan menghargai pasangannya. Ia takut bila suatu hari nanti Sean juga pergi meninggalkannya. Ia ingin menemui Kemal dan Twins B untuk meminta maaf, tapi ia malu. Biarlah ia menenangkan dirinya dulu. Barulah ia kembali untuk meminta maaf kepada mereka. Mendengar perkataan Rosa membuat Sean ikut menangis. Ia segera berbalik memeluk erat tubuh Rosa. Ia mengecup pucak kepala Rosa. Ia benar-benar bahagia karena sedari dulu dia ingin punya anak, namun istri pertamanya mengalami kemandulan membuat Sean frustasi dan berkhianat. Sean tidak pernah merasa bersalah pada istrinya karena ia juga tahu alasan mandulnya sang istri karena pernah melakukan aborsi di waktu muda sehingga membuat rahimnya mengalami kerusakan. Daddy sangat bahagia, Ros. I love you, dear. Aku juga akan berusaha mencintai Daddy, batin Rosa. Daddy tak akan melepaskanmu, Ros, karena detik ini juga kau milik Daddy seutuhnya. Jika dulu Daddy membiarkanmu kembali pada mantan suamimu, maka sekarang tidak akan, Ros, batin Sean senang. Pagi menyapa bumi yang artinya sang surya sudah waktunya terbit mengitari bumi, hingga membuat sepasang insan yang baru saja sah menjadi pasutri itu terbangun dari alam mimpi. Namun sepertinya sang istri masih ingin berlama-lama tidur dalam dekapan suaminya. Ia menggesek-gesek hidungnya di dada bidung sang suami hingga membuat suaminya menahan hasratnya. Love, jangan menggodaku, ini masih pagi, ucap Kemal dengan suara serak khas bangun tidur. Bilkis tidak menggoda Habi. Kok, balasnya polos mendongak kepalanya menatap wajah tampan suaminya. Hahaha, ternyata kalau laki-laki on wajahnya juga merah ya. Bilkis pikir cuma pas mau pup aja merah. Rupanya tidak. Seloroh Bilkis membuat Kemal rasanya ingin membungkam mulut manis itu, tapi ia berusaha menahannya karena ia tak ingin terlambat pulang. Ia tahu pasti Twins B sedang menunggunya di Mansion Arca, karena semalam Dimas menelponnya bahwa semua orang langsung pulang menginap di Mansion Arca termasuk Chen. Love, ayo kita mandi dan bersiap-siap untuk pulang, karena semua orang sudah menunggu kita di Mansion Lemos. Ajak Kemal lembut membelai pipi Bilkis. Ayo. Sakit, ucap Bilkis yang ingin bangkit namun ia merasa terkejut karena guanya terasa sangat perih dan sakit. Kamu tidak apa-apa, Love. Mana yang sakit?
Tanya Kamal cepat karena ia sangat khawatir. Si Nyai sakit, hiks, ucap Bilkis dengan mata yang berkaca-baca, bak lampu taman yang sudah retak. Membuat Kamal bingung karena tidak kenal dengan si Nyai. Siapa Nyai, Lob? Apakah dia tetanggamu? Tanya Kamal polos membuat Bilkis menangis kencang. Si Nyai pacar barunya si Rambo. Wah, tangis Bilkis pecah karena Kamal tak mengerti juga. Mendengar penjelasan si Bilkis membuat Kamal menahan tawanya karena ia melihat wajah Bilkis yang sangat lucu bila menangis. Punya istri daun muda terasa seperti punya anak lagi. Bilkis menangis persis seperti Brian pas lagi ngambek karena tak dibeli mainan. Untuk kedepannya aku harus ekstra bersabar mengurusi big babyku ini. Batin Kamal terkakah geli. Iya Lob, maaf akunya nggak peka. Ya sudah, kita mandi dulu ya, biar setelah itu aku obatin si Nyai. Ucap Kamal tersenyum lembut mengecup kening Bilkis. Hyum. Paman, Dedi, teriak keempat bocah tersebut dengan pakaian yang sudah rapi dan wangi berlari kecil ke arah mereka. Brian langsung duduk di samping Leo, Brian dipangku oleh Dito, Aaron dipangku oleh Dimas, dan Arkam memangku Arin. Kau tak ingin duduk di pangkuan paman seperti mereka? Tawar Leo pada Brian yang sibuk menyisir rambut jepriknya dengan tangan. Sontak pertanyaan Leo membuat semua mata menatap ke arah Brian. Brian tidak suka disentuh sama pria, itu terasa menggelikan seperti jeruk makan jeruk. Tapi kalau disentuh sama wanita ya silakan aja paman. Brian mah ridho lahir batin, jawabnya santai tanpa menoleh ke arah Leo. Mendengar jawaban dari Brian, membuat mereka semua tertawa kecil, karena Brian memang sangat cocok sifatnya dengan Leo si Casanova. Tuk, kau itu masih kecil, belum juga sunat, sudah berani ngomong tentang cewek. Kalau gede mau jadi apa kamu, ha? Sentak Leo menyentil kening Brian gemas. Jadi Rapi Ahmad, jawab Brian sekali lagi seraya mengelus keningnya, membuat mereka semua langsung tertawa lepas. Hahaha, aku heran dia anak Kemal atau anak Mule, karena sikapnya persis seperti buaya untung sepertimu. Kerjaannya cuma merayu wanita. Tawa Dito pecah melihat wajah Leo yang berubah masam. Pantesan aku dari tadi cegukan, rupanya ada yang membicarakanku. Ucap Kemal yang baru datang sambil menggendong Bilkis ala bridal style karena Bilkis tidak bisa berjalan. Bukan karena perih, melainkan kakinya bergetar di saat berdiri. Mereka semua langsung menoleh ke arah Kemal. Apa yang terjadi pada Mama, Pak? Kenapa Mama digendong? Tanya Brian langsung berlari khawatir ke arah Kemal. Yum, Mama kalian itu, Mama terlalu banyak makan sosis dan mayones sayang. Makanya Mama susah berjalan karena kaki Mama langsung lemas karena alergi. Potong Bilkis santai karena ia tahu Kemal pasti gugup karena ia tak pandai berbohong. Mendengar jawaban dari Bilkis membuat mereka semua menahan tawanya, apalagi melihat ke arah wajah Kemal yang memerah layaknya tomat rebus. Biasanya laki-laki yang tidak akan gugup dan malu bila setelah melakukan hal enak-enak. Namun sekarang yang mereka lihat malah sebaliknya. Kemal benar-benar lelaki pemalu, pikir mereka. Dan adilnya Tuhan memberikan jodoh yang sifatnya bertolak belakang dengan Kemal sehingga mereka bisa saling melengkapi. Oh gitu, terus kenapa perut Mama tidak besar? Tanya Brian polos membuat sepasang pasutri tersebut bingung. Sedangkan Arka CS langsung menggaruk pipinya yang tak gatal. Kenapa perut Mama harus besar sayang? Tanya Bilkis balik. Karena kata Paman Dito dan yang lainnya, Mama sama Papa lagi buat adik untuk kami dari semalam hingga pagi. Jadi kenapa perut Mama belum juga besar seperti Bunda Alexa dan Mama Putri dulu? Jelas Brian panjang lebar membuat Kemal langsung memelototi para sahabatnya itu. Kurang ajar kalian. Bilkis yang notabene pandai beralasan pun langsung menjawabnya dengan santai. Adiknya belum jadi sayang. Kalian berdoa saja ya biar Mama cepat hamil dan bisa memberikan dedek bayi buat kalian sebanyak-banyaknya. Bujuk Bilkis karena melihat wajah Twins Bay yang lesu. Namun benaran mah sebanyak-banyaknya? Pekik Twins Bay girang. Tentu sayang. Kalian mau berapa hem? 1, 5, 20? Oh 20 tidak boleh karena Mama sanggupnya cuma 3 aja. Ucap Bilkis tersenyum polos. Tidak apa-apa mah, 3 pun boleh asalkan mamanya sehat-sehat aja. Ucap Brian diangguki oleh Brian. Mendengar ucapan anak tirinya itu membuat Bilkis terharu karena anak-anaknya itu memikirkan kesehatannya juga. Oh sayang, sini Mama peluk kalian. Ucap Bilkis langsung turun dan memeluk hangat tubuh kedua bocah kecil tersebut. Melihat Bilkis berdiri dan berjalan dengan baik-baik saja, membuat Kemal menaikkan alisnya sebelah. Lob, apa kakimu sudah sembuh? Tanya Kemal bingung.
Kakinya cuma sakit di waktu-waktu tertentu, Abi, khususnya di saat kita berdua. Jawab Bilqis santai membuat Kemal menghela napas panjang. Dia benar-benar pandai mengelabuiku, batin Kemal.